Alia terlihat sibuk, tersenyum kepada anaknya yang hendak berangkat sekolah. Namun senyumnya menghilang saat kembali ke kamarnya. Ia sering menatap kosong keluar jendela, mengenang suaminya yang telah tiada. Setiap pagi, ia menyeduh 2 cangkir kopi kebiasaan lama yang belum bisa ia tinggalkan. Satu untuknya, satu lagi tetap ia letakkan di sisi meja, seolah sang suami masih ada di sana, duduk menemaninya seperti dulu. Hari-harinya diisi dengan rutinitas rumah tangga, namun tak jarang ia terdiam lama di sudut ruang tamu, memegang foto pernikahan mereka yang mulai memudar warnanya di malam hari. Setelah anaknya tertidur, Alia kembali membuka buku harian suaminya. Ia membaca setiap kata dengan penuh rasa, seakan ingin menyerap kembali kehadiran yang telah lama hilang. Kadang, air matanya jatuh begitu saja, tanpa suara. Namun di balik kesedihan itu, Alia tetap tegar. Ia belajar tersenyum kembali, bukan karena luka hatinya telah sembuh, tapi karena ia ingin anaknya tumbuh bahagia. Meski sendiri, ia memilih untuk kuat demi cinta yang masih ia genggam dan masa depan yang harus ia jalani. Suatu siang, Alia selesai mandi dan tergelincir di depan kamar mandi. Ia terjatuh dan tak bisa berdiri. Panik, ia memanggil supirnya, Raka, pria muda berusia 27 tahun, yang selama ini hanya sebatas orang kerja di rumah itu. Raka yang sedang mencuci mobil di garasi, mendengar teriakan lemah itu. Tanpa berpikir panjang, ia berlari masuk ke dalam rumah, langsung menuju sumber suara. Di depan kamar mandi, ia menemukan Alia tergeletak, menggigil, hanya berbalut handuk. Matanya berkaca-kaca, bukan hanya karena sakit, tapi juga karena rasa malu. Aku jatuh. Nggak bisa bangun, Raka. Suara Alia pelan, nyaris seperti bisikan. Ia segera menolong, tapi karena tergesa-gesa, handuk itu jatuh dan tubuh Alia terpapar tanpa sengaja. Raka langsung membuang pandangan. Wajahnya memerah. Maaf Bu, saya nggak sengaja, ucapnya gugup. Tapi Alia hanya menunduk, terlalu lemah untuk bicara. Dengan cepat Raka memungut handuk itu, menutupi tubuh majikannya, dan memapahnya ke tempat tidur. Sampai di tempat tidur, Alia berkata pelan, Raka, bisa tolong pijitin kaki saya? Rasanya ngilu sekali. Raka mengangguk. Ia duduk di lantai, mulai memijat perlahan. Tangan-tangannya yang kuat, tapi lembut, menyentuh kaki Alia yang dingin. Selama memijat, terjadi percakapan jujur antara keduanya. Alia mengungkapkan betapa kesepian hidupnya, dan Raka pun berkata bahwa selama ini ia memperhatikan Alia dari jauh. Suasana berubah lebih personal, hangat, tapi tetap dalam batas emosional. Malam itu, Alia termenung. Ia merasa bersalah atas apa yang terjadi, bukan karena sesuatu yang buruk terjadi, tapi karena hatinya mulai terbuka. Esok paginya, hari itu, hujan turun perlahan. Udara dingin membuat Alia kembali merasakan ngilu di kakinya yang sempat terkilir. Raka, yang baru saja pulang dari menjemput anak Alia, melihat wajah pucat itu, dan tanpa diminta, ia mengambil minyak urut dan duduk di samping sofa. Bu, boleh saya bantu pijitin kakinya biar nggak makin bengkak? Tanyanya pelan. Alia menatap Raka sejenak, ragu, tapi ia akhirnya mengangguk. Raka mulai memijat dengan lembut, menjaga batas. Suasana hening, hanya suara rintik hujan yang terdengar di luar jendela. Aku kadang lupa gimana rasanya diperhatiin, ucap Alia tiba-tiba. Suaranya lirih, seperti keluar dari hati yang lama terkurung. Raka berhenti sejenak, menatap wajah Alia
yang kini tampak lebih tenang. Saya tahu, ibu selalu terlihat kuat, tapi saya juga sering lihat ibu duduk sendirian di balkon, kayak lagi nahan sesuatu yang berat. Alia tersenyum kecil, matanya berkaca. Raka, kamu tahu nggak? Kadang aku cuma ingin ada seseorang yang dengar aku bicara, bukan sebagai ibu atau janda, tapi sebagai Alia, perempuan biasa yang lelah merasa sendiri. Raka menunduk, lalu berkata pelan, "Selama ini saya memang cuma supir, Bu. Tapi setiap hari saya lihat ibu berjuang sendiri. Saya hormat sama ibu. Dan jujur aja, saya nggak cuma sekadar kasihan. Saya benar-benar peduli." Mereka saling diam beberapa detik. Tapi dalam diam itu, ada ikatan yang tak terucap, hangat, jujur, dan tulus. Bukan cinta yang terburu-buru, tapi kedekatan emosional yang lahir dari rasa saling memahami. Sejak malam itu, jarak di antara mereka tak lagi sama. Tak ada pelukan, tak ada sentuhan, lebih dari sekadar kebetulan. Tapi, ada kehadiran yang saling mengisi kekosongan satu sama lain. Hari-hari berlalu, dan kedekatan itu makin terasa nyata. Alia mulai terbiasa menyapa Raka, bukan hanya dengan perintah, tapi juga dengan cerita. Raka pun tak lagi sekadar menunggu di mobil. Ia kini sering membantu Alia di dapur, menemani belanja, bahkan sesekali bermain bersama anak Alia. Namun malam selalu jadi waktu yang paling sulit, saat rumah sudah sunyi dan hati mereka berbicara tanpa suara. Di kamar masing-masing, keduanya sering terjaga, memikirkan satu sama lain. Alia tahu batasnya. Ia perempuan yang jauh lebih tua, janda dengan anak, dan Raka hanyalah seorang supir muda yang mestinya punya masa depan lebih cerah dengan perempuan seumurannya. Tapi rasa tak bisa diatur oleh logika. Suatu sore, setelah mengantar Alia pulang dari pasar, Raka memberanikan diri berkata, "Bu, kalau saya bilang, saya ingin terus ada di dekat ibu, bukan cuma sebagai supir. Ibu marah nggak?" Alia terdiam, matanya memandang jauh ke arah taman depan rumah. Hatinya berdebar antara ingin dan takut. "Raka, kamu anak baik, tapi dunia nggak akan semudah itu memahami hubungan seperti ini." "Aku udah nggak peduli, Bu. Sejak awal, aku tahu ini nggak masuk akal. Tapi rasa itu tumbuh, diam-diam, tapi nyata." Alia menatap Raka dengan mata yang berair. "Aku takut kamu menyesal. Takut anakku bingung. Takut dunia mencemooh." Raka tersenyum, menunduk, lalu berkata pelan, "Aku nggak butuh semua orang ngerti. Aku cuma butuh satu, Ibu." Sejak hari itu, mereka tak langsung bersama, tapi hati mereka sudah saling memilih. Walau belum berani untuk menjalani, mereka tetap menjaga jarak. Namun dalam diam, keduanya sama-sama tahu ada cinta yang tumbuh perlahan dan siap diuji oleh waktu. Musim berganti. Hubungan Alia dan Raka tak pernah diucapkan secara terang-terangan, tapi semakin terasa dalam tiap perhatian kecil, tiap tatapan yang cepat beralih, dan tiap percakapan yang menggantung rindu. Namun, seperti yang Alia takutkan, dunia mulai berbicara. Tetangga mulai berbisik, kakak Alia datang berkunjung, dan mulai mempertanyakan kedekatan itu. Bahkan, guru di sekolah anak Alia sempat bertanya siapa pria muda yang selalu menjemput. Malam itu, Alia duduk sendirian di balkon, menatap bintang. Raka datang membawa secangkir teh hangat. Tapi kali ini tak ada senyum di wajah Alia. "Raka," katanya pelan,
kita harus bicara." Raka langsung tahu. Itu bukan percakapan ringan. Ia duduk di depannya, menunggu dengan dada sesak. "Aku sayang kamu. Lebih dari yang seharusnya. Tapi aku gak bisa selfish. Kamu masih muda. Kamu bisa punya hidup yang lebih baik tanpa harus dihakimi orang karena mencintai janda dengan anak." Raka menghela napas, menatap Alia dalam-dalam. "Kenapa kamu pikir hidupku akan lebih baik tanpa kamu? Sejak aku dekat sama ibu, aku baru tahu rasanya hidup yang punya arah." Alia tersenyum, menahan air mata. "Tapi dunia nggak akan mudah. Aku bisa kuat menanggung semua omongan, tapi aku nggak tahu kamu bisa." Raka mendekat, menggenggam tangan Alia untuk pertama kalinya, hangat tapi penuh gemetar. "Kalau harus pergi dari rumah ini untuk buktiin bahwa aku serius, aku akan pergi. Tapi bukan untuk menjauh, untuk kembali sebagai lelaki yang pantas." Alia menunduk, air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Kalau kamu pergi, aku gak janji bisa nunggu dengan hati yang utuh." Raka tersenyum tipis. "Jangan tunggu aku, tapi kalau suatu hari kamu lihat aku datang lagi, bukan sebagai supir, tapi sebagai laki-laki yang siap berdiri di sampingmu, bukalah pintu." Malam itu, Raka meninggalkan rumah dengan satu koper. Alia berdiri di jendela, menatap kepergian yang terasa seperti patah, tapi juga harapan. 3 tahun berlalu, Alia kini lebih tenang, meski hatinya tak pernah benar-benar pulih. Raka pergi tanpa kabar, hanya menyisakan pesan singkat, "Aku akan kembali saat aku sudah pantas." Di hari-hari sunyi, Alia sering berdiri di jendela, bukan lagi untuk mengenang masa lalu, tapi untuk bertanya diam-diam, masihkah ada dia di masa depan? Terkadang, angin sore membawa harum kenangan yang tak sengaja hinggap di hati. Alia menarik napas panjang, menatap senja yang perlahan menelan hari, di balik keramaian yang ia ciptakan setiap hari pekerjaan, tawa, dan senyum palsu. Selalu ada ruang kosong yang tak bisa diisi siapapun. Ruang yang hanya bisa dimiliki oleh satu nama, Raka. Namun hidup harus terus berjalan. Alia belajar berdamai, bukan melupakan. Ia merawat rindu itu seperti bunga kering dalam buku harian, tak lagi mekar, tapi tetap indah. Hingga suatu sore, bel pintu rumahnya berbunyi. Pelan, ragu, tapi cukup untuk membuat jantung Alia berdetak lebih cepat. Dan saat pintu terbuka, waktu seolah berhenti, dia kembali. Dengan tatapan yang sama, tapi wajah yang lebih dewasa. Dan kata-kata yang selama ini hanya jadi janji, "Aku kembali, Alia." 1 tahun setelah Raka kembali, Alia duduk di taman belakang rumahnya, di bangku yang dulu sering ia gunakan untuk membaca. Kini, tempat itu punya makna baru. Disinilah Raka melamarnya, dengan cincin sederhana dan mata yang berkaca-kaca. Bukan tentang siapa kamu dulu, tapi siapa kamu saat ini, dan siapa kamu yang mau terus bersamaku ke depan, kata Alia waktu itu. Dan Raka hanya menjawab, "Aku tak punya apa-apa, selain hati yang sejak dulu cuma untuk kamu." Hari pernikahan mereka bukan pesta mewah, hanya keluarga dekat dan beberapa sahabat yang tahu kisah mereka dari awal. Tak ada gedung megah, tak ada gaun ribuan jahitan, tapi ada senyum tulus, tangis haru, dan janji yang akhirnya terucap di hadapan Tuhan. Raka kini bukan lagi supir, tapi juga bukan pria yang berubah karena kekayaan. Ia tetap rendah hati, tetap menyetir sendiri mobilnya, hanya saja kini di sampingnya selalu ada Alia sebagai istri. Mereka tinggal di rumah kecil di pinggir kota,
jauh dari hingar-bingar. Alia memilih meninggalkan sebagian besar urusan bisnisnya, menyerahkannya pada tim kepercayaannya. Ia memilih tenang, memilih bahagia. Malam-malam mereka penuh dengan obrolan ringan, tawa kecil, dan sesekali kenangan yang kembali diungkit sambil saling menggenggam tangan. Perbedaan status sosial yang dulu terasa seperti tembok, ternyata hanyalah ujian waktu. Karena cinta sejati tak pernah peduli kamu siapa. Cinta sejati hanya butuh dua hati yang mau saling menerima, saling menjaga, dan saling pulang.